Halo saudara-saudara yang dikasihi, saya Samuel William Huli dan saya akan mempresentasikan tentang kemajuan iptek dalam bidang pertanian dan produk yang dipresentasikan adalah genetically modified crops. Sedikit keterangan, genetically modified crops juga diterjemahkan sebagai tumbuhan rekayasa genetika dan akan disingkat sebagai GM tanaman atau GMC. Ini adalah kisi-kisinya, kalian bisa pause. Lalu kita masuk ke latar belakang. Jadi tanaman rekayasa genetika adalah tanaman yang digunakan dalam pertanian yang DNA-nya telah dimodifikasi menggunakan metode rekayasa genetika. Penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Lalu di sini adalah evolusi pada semangka yang terjadi karena rekayasa genetika. Di sisi sini ada semangka pada abad ke-17. Di semangka pada abad ke-17 ini, semangka memiliki sedikit daging dan banyak biji. Dan di sisi lain ya, ada semangka sekarang yang kebalikannya memiliki sangat sedikit biji dan sangat banyak daging. Ini adalah produk hasil rekayasa genetika. Lalu kita masuk ke teknik-teknik rekayasa genetika. Di sini adalah penyimpangan tumbuhan. Jadi ini adalah teknik yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang sejak manusia mulai bertani. Selanjutnya adalah penyuntikan tumbuhan, yang teknik-teknik yang lebih baru ini, yaitu menggunakan suntikan untuk memasukin suatu gen atau bakteri kepada tumbuhan tersebut untuk mengubah susunan gen tumbuhan tersebut. Lalu ini adalah tokoh terkenal dalam posisi dalam rekayasa genetika tersebut. Ini adalah Gregor Mendel. Dia adalah tokoh pertama yang meneliti GMCS atau genetic modified crops atau organism untuk lebih luas. Jadi kalau kalian merasa familiar, memang itu kalau kalian belajar biologi kalian pasti suka dengar Mendel gitu. Mendel itu adalah akan kita dengar pas lagi melakukan pesilangan. Di sini adalah landasan operasional, landasan hukum untuk rekayasa genetika, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Terus masuk ke positif dari rekayasa genetika. Positif pertama adalah lebih sedikit pestisida. Jadi pestisida adalah racun yang ada pada semua tumbuhan. Jadi semua tumbuhan pasti mempunyai pestisida. Dan tanaman yang dari rekayasa genetika biasanya lebih memiliki sedikit racunnya gitu. Terus biasanya juga lebih murah karena memang lebih memproduksi lebih banyak dibandingkan tumbuhan yang bukan hasil rekayasa genetika. Juga seringkali lebih bergizi karena emang tujuan dari rekayasa genetika adalah untuk baiki tanaman supaya lebih sesuai dengan keinginan kita manusia, dan salah satunya lebih bergizi. Terus adalah negatifnya yang hanya ada 2 dibanding 3 tadi, yaitu alergi yang muncul dalam proses rekayasa genetika terjadi karena hasil suntik-suntik itu. Juga lebih kebal antibiotik juga sama karena hasil suntik-suntik berarti kena kimia ya tumbuhannya, karena kena kimia juga lebih anti sama kimia, jadi susah diobatin gitu tumbuhannya. Terus kita ke fun fact-nya, belum pernah ada kasus penyalahgunaan rekayasa genetika di seluruh dunia loh. Tapi ini untuk yang tumbuhan doang. Kalau untuk binatang kayaknya ada ya. Dan ini adalah infografik tentang statistik-statistik yang tentang rekayasa genetika. Kalian bisa pause untuk membaca sendiri. Kita lanjut ke data-datanya. Jadi penghasilan hasil rekayasa genetika tumbuhan tuh lebih banyak, sekitar 10% sampai 35% dibanding tumbuhan organik. Juga tumbuhan hasil rekayasa genetika tuh memiliki 7,2% lebih sedikit pestisida dibanding leluhurnya. Harganya pun juga kalau nggak ada tanaman hasil rekayasa genetika akan naik tumbuh-tumbuhan lain sekitar 5% sampai 10%. Jadi
Saya akan merefleksikan tentang sikap selektif dan tanggung jawab pemanfaatan produk iptek setelah semua presentasi tadi. Sebagai individu, saya tidak akan menggunakan iptek dengan niat buruk. Dan sebagai masyarakat, saya akan menghargai kemajuan iptek dan membantu dalam kemajuannya dengan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian, itu saja.